warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Teresia Nindya Eka Putri selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1. Yang saya kasihi para penonton sekalian, selamat datang dan berjumpa dengan saya Indra Lokacem dari kelas 11 IPS 1 absen 10. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan serta masih bisa bertemu melalui video pidato ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kondisi kesehatan mental dan pendidikan Indonesia selama masa pandemi. Tidak terasa sudah lebih dari 1,5 tahun kita sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung reda ini membuat kita dipaksakan untuk beradaptasi dengan keadaan baru seperti ini. Bagaimanapun kita tidak bisa menunggu pandemi ini hilang dengan sendirinya, tetapi hidup tetap terus berjalan tanpa henti. Berbagai aktivitas baru telah dilakukan, berbagai program telah dibuat dan beragam peraturan telah diberlakukan, namun dalam prosesnya tidak semua dari kita bisa menerimanya secara mentah. Kita memerlukan waktu untuk beradaptasi hingga terbiasa dengan semua perubahan yang ada. Sayangnya hal ini pun turut berpengaruh terhadap kesehatan mental kita, termasuk di dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Putri dan para penonton yang saya hormati dan saya kasihi, terdapat anggapan bahwa pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang mengalami stres hingga membuat angka depresi naik dengan cukup pesat dalam skala global. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO, orang yang memiliki tingkat stres yang tinggi mengalami kenaikan secara drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental yang kita miliki. Ini juga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara masa pandemi yang tengah terjadi dengan timbulnya dampak negatif, khususnya bagi kesehatan mental kita masing-masing. Kesehatan mental secara tidak langsung bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Hal tersebut diungkapkan oleh sebuah studi yang menyatakan jika seseorang mengalami kondisi psikologis yang buruk, itu akan menyebabkan seseorang tersebut mengalami penurunan daya tahan tubuh. Dengan adanya penurunan daya tahan tubuh tersebut, kita akan lebih mudah terserang penyakit, terutama penularan virus corona yang sedang kita hadapi saat ini. Pandemi COVID-19 yang terjadi lebih dari 1,5 tahun ke belakang tidak hanya membuat kita mengalami kerugian di bidang psikologis, tetapi juga membuat dunia pendidikan Indonesia tidak dapat berjalan dengan selayaknya. Adanya penyebaran COVID-19 memaksakan para guru dan para murid tidak dapat berinteraksi secara langsung di kelas, sehingga harus digantikan dengan pembelajaran daring melalui konferensi video yang kita kenal dan sering gunakan seperti Google Meet dan Zoom. Metode alternatif dalam pembelajaran tersebut ternyata tidak semulus yang diharapkan pada awalnya. Beragam tantangan terus bermunculan dan beberapa dari mereka tidak kunjung menemukan akhir hingga saat ini. Tantangan yang dihadapi yaitu seperti akses internet yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagi daerah-daerah pelosok. Bahkan di berbagai kota besar pun kondisi internet kadang tidak stabil sehingga pembelajaran daring terkadang mengalami kendala. Bukan hanya itu, kecepatan untuk mengakses internet di Indonesia juga tertinggal dengan beberapa negara maju lain. Ibu Putri dan para penonton yang saya hormati dan saya kasihi, berbagai tantangan yang dihadapi membuat munculnya kesenjangan. Sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas memadai akan semakin adaptif dan dapat menggunakan berbagai metode baru dalam pembelajaran. Sistem yang lebih tertata, guru yang lebih siap, dan orang tua yang lebih proaktif membuat pembelajaran oleh anak-anak menjadi lebih optimal dilakukan dan lebih memadai. Di sisi lain, terdapat sekolah-sekolah tipe kedua dengan fasilitas yang terbatas. Anak-anak yang berada dalam keluarga miskin atau berada di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, memiliki resiko kehilangan kesempatan belajar yang lebih besar. Meskipun sama-sama bersemangat memulai ajaran baru dan melakukan PTM atau pertemuan tatap muka terbatas, meskipun dengan persiapan yang minim. Guru-guru bersemangat mengajar anak-anak secara langsung bukan hanya karena kerinduan belaka, didampingi juga oleh kesulitan selama PJJ berlangsung. Mereka bukannya tidak mau melakukan PJJ dengan bantuan teknologi digital, melainkan situasi yang membuat metode-metode canggih itu tidak beroperasi dengan sebaik. Infrastruktur di sekolah terbatas bahkan sekedar untuk akses wifi. Pemahaman guru terhadap penggunaan teknologi juga terbatas. Sementara itu, orang tua juga memiliki banyak keterbatasan dalam mendampingi anak. Hanya ada satu gawai yang digunakan orang tua atau bahkan banyak yang tidak memiliki gawai sama sekali dalam satu rumah. Bagi orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, maka pembelajaran terpaksa dilakukan secara bergantian.
Ibu Putri dan para penonton yang saya hormati dan saya kasihi, beberapa bulan ini telah terdengar dan beredar bahwa pertemuan tatap muka bagi para siswa sekolah akan segera dilaksanakan dengan menggunakan protokol yang ketat. Dan beberapa peraturan wajib seperti harus sudah vaksin dan orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Hal tersebut tentunya membawa pro dan kontra bagi beberapa pihak yang terlibat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Pak Nadiem Anwar Makarim pada pengumuman surat keputusan bersama atau SKB Mendikbud, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Menkes atau Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama atau Menak tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 menjelaskan bahwa prinsip yang menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan serta tumbuh kembang dan juga hak anak. Sejak Juli 2020, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai bagian dari upaya menekan dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terjadinya pembelajaran tatap muka. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, SKB 4 Menteri yang mengatur penyelenggaraan tatap muka atau PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau. Yang kedua, SKB 4 Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM atau pembelajaran tatap muka dengan syarat hanya untuk zona hijau dan zona kuning, serta penyesuaian SKB 4 Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah tanpa melihat zonasi. SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diumumkan Selasa 30 Maret 2021 menyatakan bahwa setelah pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kantor atau kantor wilayah Kemenak mewajibkan satuan pendidikan untuk yang pertama, memberikan layanan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, dan yang kedua, memberikan layanan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ibu Putri dan para penonton yang saya hormati dan saya kasihi, perlunya kesadaran dan pengontrolan diri di era pandemi seperti sekarang ini. Kita harus mengetahui kebutuhan kita di saat ini bukan hanya keinginan belaka yang dilandasi tanpa adanya alasan yang pasti. Kita harus bijak dalam memilih karena pilihan kita adalah hal yang akan menentukan diri kita kemana selanjutnya akan berjalan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila terdapat berbagai kesalahan selama saya berpidato baik secara kata-kata maupun perilaku. Bunga mawar, batangnya berduri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk. Meskipun sama-sama bersemangat jadi dengan bantuan teknologi digital melainkan sesuai dengan adanya penurunan daya tahan tubuh dan daya hari ini saya akan membahas mengenai kondisi pendidikan di Indonesia selama masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.